warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi. Pagi hari ini kita akan praktek membuat campuran pupuk cair sebagai bahan-bahan bakunya yang sudah kita siapkan di depan. Pertama, limbah ikan ini kita potong-potong. Ya, nggak perlu harus halus atau kecil-kecil, tapi cukup asal buka seperti ini. Kemudian kita taruh. Yang kedua juga daun-daunan ini juga kita potong-potong. Yang penting terputus sehingga bentuk lebih kecil, penguraian bakterinya lebih cepat. Karena semua unsur ini sudah antara CN rasionya, karbon dan nitrogennya sudah rendah, jadi karbonnya lebih rendah sehingga cepat terurai oleh tanaman. Kemudian ini ananas juga dipotong-potong, cacah, kita kumpulkan. Kemudian ini siang juga kita rajang semua, kita rajang. Pisang juga kita rajang kecil. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu menimbang ya. Jadi nggak perlu. Prosesnya suka-suka ibu saja, suka-suka bapak petani saja, apa saja yang ada dipasang saja. Jadi tidak perlu khawatir karena ini bahan organik, lain dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia jelas kalau dosisnya salah akan berdampak negatif terhadap tanamannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah dirajang semacam ini, kemudian kita masukkan wadah semuanya, ikan laut, limbah ikan dengan satu wadah macam ini. Dan dulu, kemudian semua ini saya sudah punya bahan-bahan ini yang jenis nitrogen, ini yang fosfat, kemudian ini buah-buahan, mana limbah nanas ini sangat banyak mengandung kalium ya. Ini juga kita manfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. Saya juga punya ini atul atau dedak padi, ini sangat bagus untuk itu energi dari mikroba. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masukkan semua bahan seperti ini. Ini ada ampas kelapa, ada jagung, ada kulit ketela, kemudian ada ini timun, kol. Kalau ada plastiknya dibuang. Ini cambah, masukkan semua, jadi tidak perlu dosis. Kemudian kita masukkan sedikit katul, kita tebar katul ya, seperti ini sudah cukup. Kemudian kita tetes. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini dalamnya. Jadi kita tidak perlu dosis, harus ditimbang segala macam. Merepotkan Bapak Ibu sekalian kalau tidak punya timbangan, nanti Bapak Ibu sekalian nggak jadi bikin, ragu. Jadi dosisnya tidak bisa ditimbang, suka-suka Bapak Ibu sekalian. Masukkan saja semua bahan baku. Ini ada kulit kelapa ini, kemudian ini ada limbahnya kacang hijau, kol, Bapak Ibu lihat sekalian, tomat. Nah, plastiknya dibuang. Kalau ada plastik masih ikut, karena plastik tidak bisa diurai oleh mikroba. Sekecil apapun plastiknya dibuang. Masukkan semua bahannya, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Kita ratakan,
Kita masukkan lagi ini limbah nanas. Masukkan lagi, saya banyak limbah. Berat ya. Ini limbah nanas. Wah, limbah nanas aromanya segar ya, karena nanas ini banyak mengandung gula, jadi sekaligus sebagai makanan mikroba. Selain nanti unsurnya makro yaitu kalium, ini juga karena banyak gulanya, jadi kita kasih lagi katul. Setelah katul kita masukkan lagi bahan-bahan. Ini saya punya limbahnya ikan laut. Baunya sedap sekali. Baunya luar biasa. Tapi ini justru banyak mengandung nitrogen ya, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak usah khawatir dengan baunya. Plastiknya dibuang ya, Bapak Ibu sekalian. Ini limbah ini sangat penting ini, karena protein ya, yang banyak mengandung protein. Tanaman padi kita, sel-selnya membutuhkan protein. Jadi sumbernya dari ikan ini. Bapak Ibu sekalian, orang Jepang, kelompok tanam padi di Jepang, di provinsi Fukui, dia untuk mendapatkan energi protein ini mengambil pupuknya dari Pulau Madura, yaitu pupuk guano, yaitu pupuk kotoran kelelawar. Dimana pupuk kelelawar itu kan makan serangga, sehingga kotorannya banyak mengandung protein. Nah, itu kelompok tani dari Fukui Jepang itu membeli pupuk guanonya dari dari Madura. Dibawa ke kontainer, kemudian di sana digunakan pupuk tanaman padi. Begitu beratnya mereka kulaan pupuk sampai ke Madura, karena pupuk organik kemanapun dia kejar. Kalau kita limbah ikan di pasar atau bahkan di pelelangan ikan luar biasa banyaknya, kenapa kita tidak bisa manfaatkan itu? Ya karena itu, Bapak Ibu sekalian, jadi pupuk protein ini sangat penting untuk tanaman padi. Wah, kita banyak ini ya. Alhamdulillah kita banyak dapat limbah ini, berkah. Jadi limbah ini adalah berkah buat kita, buat seorang petani. Nah, Bapak Ibu sekalian, lihat ikannya ini. Ya, ini ikan busuk. Tapi ini justru sebagai sumber protein dan sumber nitrogen untuk tanaman padi kita. Kemudian di sini juga ada air ya, airnya ikan ini. Nah, seperti ini, darahnya ikan, airnya ikan ini. Kita siram aja di sini. Nah, siramkan saja. Kemudian ini masih ada lagi limbahnya. Tuangkan aja semua. Nah. Wah, ini insya Allah menjadi pupuk yang hebat, luar biasa. Energinya tinggi, proteinnya tinggi, vitaminnya ada, mineral antioksidannya banyak. Kemudian kita kasih molases. Kemudian kita kasih lagi katul. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu dosis sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi suka-suka Bapak Ibu sekalian dosisnya. Apa saja bahan-bahan yang bercampurkan silahkan. Kemudian kita masukkan lagi limbah dapur kayaknya ini. Limbah dapur. Wah, limbah dapur bener ini, ada teh. Ada bekas teh. Kemudian cangkang telur, karena ini mengandung fosfat juga ya, dan kalsium yang dibutuhkan untuk tanaman juga. Jadi manfaat untuk limbah rumah tangga juga. Ini apa ini? Saya bawa. Waduh, kepalanya ikan dibuang sayang, jadi kumpulin di sini.
dibuang sayang. Kemudian saya punya apa ini lagi, ternyata limbah nanas yang banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masukkan lagi. Ada banyak limbah nanas, rupanya musim nanas ya. Wah, daun-daunnya nanas juga oke, tidak ada masalah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini cendawan pengurainya sudah. Ini rupanya yang hijau ini adalah Trichoderma ya. Nah ini kita deketan. Yang hijau ini adalah Trichoderma. Dimana saya sampaikan Trichoderma ini adalah cendawan antagonis, cendawan yang menguntungkan bagi petani. Selain dia mengurai bahan-bahan organik macam ini menjadi sumber apa namanya, sumber mineral, protein dan makro-mikro, mineral makro-mikro akan mudah diserap setelah diurai oleh mikroba semacam cendawan ini. Yang hijau ini adalah Trichoderma rupanya, Bapak Ibu sekalian. Sudah banyak ya, jadi ini menguntungkan bagi kita. Tani tidak usah melihara, tapi dia datang sendiri ke sini. Oke Bapak Ibu sekalian, ini sudah seperempat bagian ya dari total apa namanya, ini bahan baku organik sudah masuk, tinggal seperempat. Nah seperempat ini kita isi dengan cairan, tambah air, kemudian kasih molases ini Bapak Ibu sekalian ya. Molasesnya juga tambah air. Nah kita ambil air keran ya, airnya yang air sumber, jangan air yang dari sungai yang tidak jelas apa namanya, tidak jelas dari mana, karena air sungai itu pada umumnya banyak limbah-limbah kimia semacam limbah deterjen dan lain sebagainya. Nah kalau sudah banyak limbah-limbah kimia semacam itu, mikrobanya di sini akan mati. Makanya tidak boleh kita ngambil air sembarangan. Cari air sumber atau air PDAM. Kebetulan di sini air sumber ya, air yang berasal dari sumber, jadi aman untuk pembuatan pupuk organik cair ini. Kita isi sampai penuh. Kita taburi, tambah lagi apa namanya ini, pekatul. Pekatulnya Bapak Ibu sekalian nggak usah yang laku dijual ya, cari